Kasus pertama virus corona SARS-CoV-2 dilaporkan terjadi di Wuhan pada Desember 2019. Virus ini yang menyebabkan penyakit COVID-19 yang udah nyebar hampir ke 200 negara sejak Januari 2020. Kasus pertama di Indonesia diumumin sama pemerintah tanggal 2 Maret 2020. WHO menyatakan virus ini sebagai pandemi. Wabahnya nyebar dengan mudah dari manusia ke manusia, ke banyak negara dan benua, dan biasanya mempengaruhi orang dalam jumlah besar. Penularan utamanya itu lewat droplet atau tetesan pernapasan. Jadi kita emang harus jaga etika ketika batuk dan bersin. Mulut sama hidung wajib ditutup kalau batuk maupun bersin. Terus virus ini juga bertahan di benda mati. Bikin pusing emang, pusing banget. Virus corona SARS-CoV-2 nyerang sistem pernapasan manusia. Dia bisa masuk lewat mulut kita, hidung, dan mata. Makanya kalau bisa tangan kita tuh gak usah pegang-pegang muka. Seseorang yang terinfeksi virus corona biasanya punya beberapa gejala seperti demam, sakit tenggorokan, batuk kering, sakit kepala, nyeri di seluruh badan, sampai sesak nafas. Tapi sebenarnya gejala virus corona ini ada 3 tingkatan, ringan, sedang, dan berat. Infeksi ringan dimulai dengan demam selama beberapa hari, beberapa masalah pernapasan, batuk kering, dan juga nyeri sendi. Terus gejala sedang biasanya meliputi demam di atas 38 derajat Celcius, menggigil, kelelahan, serta sesak nafas. Beberapa pasien juga ada yang dehidrasi hingga pneumonia ringan. Kalau kamu ngerasain gejala pada tahap sedang ini, segera periksakan diri ke rumah sakit. Jangan lupa pakai masker ketika pergi ke rumah sakit. Kalau bisa, hindari menggunakan transportasi publik. Sementara untuk gejala berat atau serius adalah ketika infeksi sudah semakin memburuk. Di tahap ini, virus mulai memasuki sel paru-paru dan mulai mereplikasi dan membunuh sel-sel sehat. Pasien di tahap ini bisa mengalami stroke, gagal jantung, gagal pernapasan, kegagalan organ tubuh lain, hingga kematian. Hal lain yang juga bikin khawatir adalah seseorang yang mungkin telah terinfeksi virus corona tapi dia nggak sadar. Karena mereka nggak ngerasain gejala apapun, maka ini disebut pasien tanpa gejala atau silent spreader. Karena mereka ngerasa sehat, mereka jadi bisa keluyuran dan tanpa sadar malah nyebarin virus ini ke orang-orang yang melakukan kontak dekat sama dia. Penyebab pasien tanpa gejala biasanya karena dia melakukan kontak dengan pasien positif COVID-19 atau seseorang yang juga silent spreader. Tidak munculnya gejala pada pasien itu bisa terjadi karena 2 hal. Pertama, faktor usia yang masih muda sehingga virus ini nggak menyebabkan komplikasi serius. Kedua, karena virus ini masih dalam masa inkubasi. Tapi apapun alasannya, pasien tanpa gejala ini tetap bisa nularin virus ke orang lain. Korea Selatan dan Islandia adalah 2 negara yang melakukan pemeriksaan COVID-19 ke sebagian besar warga negaranya. Ternyata pasien tanpa gejala nyumbang angka yang cukup besar. Di Islandia, lebih dari setengah penduduk yang melakukan pemeriksaan teridentifikasi positif COVID-19 tanpa gejala. Terus nih, di Korea Selatan ada 20% pasien positif COVID-19 yang nggak mengalami gejala apapun. Karena itu penting buat kita semua untuk nurut sama imbauan beraktivitas di rumah. Jangan keluar rumah dulu lah. Belajar di rumah, kerja di rumah, ibadah di rumah. Rajin-rajin cuci tangan pakai sabun sampai bersih dengan air mengalir. Kalau udah dicuci, hindari pegang-pegang muka kita dengan tangan. Ditahan dulu ya guys. Kita juga perlu meningkatkan kekebalan tubuh supaya terus sehat. Olahraga teratur, berjemur pagi-pagi juga boleh. Jangan lupa makan yang sehat.
Jaga jarak fisik kalau ketemu sama orang. Hindari juga kerumunan. Resepsi kondangan diimbau keras supaya ditunda dulu. Terakhir, jangan mudik dan jangan piknik juga ya guys. Demi keselamatan kita dan keselamatan orang-orang yang kita sayang. #di rumah aja.